Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok E akan menjelaskan atau mempresentasikan chapter 10, yaitu Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Kami dari kelas AKM 1C dengan dosen pengampu Ibu Sofi. Lalu di sini kita akan menjelaskan tentang tugas kelompok yang ada di week 10, yaitu yang pertama soal instruksi 1, yaitu soal yang dari Bu Sofi. Lalu untuk soal instruksi 2 yaitu soal buatan kami sendiri. Sebelum membahas soal, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, yaitu Febiana Dito Pratama dengan NPM akhiran 085, ada Rahardian Nugroho Wicaksono dengan NPM akhiran 213, ada Lela Ismawati dengan NPM akhiran 027, ada Raihan Adin Cahyono dengan NPM akhiran 254, ada Rafli Yusuf Khairuli Arbina dengan NPM akhiran 257, dan ada Muhammad Said Nabil Al-Zaki dengan NPM akhiran 287. Untuk soal instruksi yang pertama, pada tanggal 1 November tahun 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1,4 M di atas tanah yang seharga 100 juta, dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Syala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2023. Yang pertama di tanggal 1 Januari 2023 sebesar 210 juta. Yang kedua ada di tanggal 1 Maret tahun 2023 sebesar 300 juta. Yang ketiga ada di tanggal 1 Mei 2023 sebesar 540 juta. Yang keempat ada di tanggal 31 Desember 2023 sebesar 450 juta dengan totalnya sebesar 1,5 M. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. Yang pertama, ada bunga 15% dengan wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember tahun 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember dengan total jumlahnya 750 juta. Lalu utang Tinitan yang lainnya ada yang pertama bunga 10% dengan wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember tahun 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember jumlahnya 550 juta. Yang kedua bunga 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember dengan jumlah 600 juta. Diminta A. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. C. Total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Jawaban soal instruksi 1 untuk yang menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Tadi ada pengeluarannya pada di tanggal 1 Januari pengeluarannya 210 juta. Pada tanggal 1 Maret pengeluarannya 300 juta. Pada tanggal 1 Mei pengeluarannya 540 juta. Dan yang terakhir pada tanggal 31 Desember pengeluarannya 450 juta dengan total jumlah pengeluaran 1,5 M. Lalu dikali periode kapitalisasi tahun berjalan, dikali 12 dibagi 12 karena dari tanggal 1 Januari ke 30 Desember itu ada 12 bulan dan total bulan di satu tahunnya ada 12 bulan juga. Dengan hasilnya yaitu akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang 210 juta. Yang di tanggal 1 Maret ada 300 juta dikali 10 bulan karena dari tanggal 1 Maret sampai 31 Desember itu 10 bulan dan total bulan di tahun dan total bulan di satu tahunnya adalah 12 bulan. Jadi 300 juta dikali 10 dibagi 12 hasilnya 250 juta. Yang ketiga ada di tanggal 1 Mei yaitu 540 juta dikali 8 karena dari tanggal 1 Mei ke 31 Desember ada 8 bulan dan dibagi 12. Jadi 540 juta dikali 8 terus dibagi 12 hasilnya 360 juta. Dan yang terakhir di tanggal 31 Desember yaitu 450 juta
dikali 0 karena itu merupakan tanggal 31 Desember. Jadi akumulasi pengeluaran rata-rata timbangnya juga 0. Dijumlahkan 210 juta ditambah 250 juta ditambah 360 juta, hasilnya 820 juta. Selanjutnya di sini ada jawaban soal dari instruksi B, yakni bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan itu berapa. Nah, di sini kita memiliki rumus yaitu wage average accumulation expenditure kali interest rate sama dengan avoidable interest. Nah, wage average-nya tadi itu 750 dikali interest rate-nya 15%, jadinya 112.500 US dollar. Lalu untuk yang satunya yakni 70.000 dikali 11,04, interestnya jadi 7,728. Nah, 112.500 itu tadi ditambah dengan 7.728 yang hasilnya nanti 120.228 avoidable interestnya. Selanjutnya jawaban soal instruksi 1C. Total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya menghitung biaya bunga aktual yang mewakili jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi selama 2023. Yang pertama ada catatan konstruksi sebesar 750 juta dikalikan 15%, hasilnya 112.500.000. Catatan 5 tahun sebesar 550 juta dikalikan 10%, hasilnya 55 juta. Selanjutnya ada obligasi 10 tahun, hasil itu dari 600 juta dikalikan 12%, hasilnya 72 juta. Jadi bunga sesungguhnya itu 112.500.000 ditambah 55 juta ditambah 72 juta, hasilnya 239.500.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal instruksi soal 2A, yaitu soal membuat sendiri. PT Melon pada 1 Januari 2018 membeli sebuah mobil dengan harga 300 juta. Lalu agar mobil bisa sampai ke perusahaan dikenakan biaya towing atau diangkut dengan mobil seharga 3 juta. Lalu ada biaya pemasangan kaca film 1% dan pemasangan head-up display 2% dari harga mobil. Pembelian mobil dilakukan secara menggunakan duit kas perusahaan sebesar 40% dari total pengeluaran secara keseluruhan dan sisanya secara kredit. Dan ini ada 3 yang diminta, yaitu menghitung harga perolehan mobil, lalu ada ayat jurnal untuk mencatat pembelian mobil, dan jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama sampai ketiga. Lalu untuk di slide selanjutnya ini langsung untuk jawabannya. Yang pertama A, yaitu menghitung harga perolehan mobil, yaitu dengan cara menjumlah semua total pembelian tadi, termasuk total biaya pemasangan, biaya towing. Jadi 300 juta ditambah biaya towing 3 juta ditambah 3 juta dari 1% kaca film tadi, lalu 6 juta dari 2% pemasangan head-up display. Jadi total perolehan mobilnya 312 juta. Lalu untuk ayat jurnalnya sendiri, kita tinggal mencatat kendaraan pada kas dan utang. Kendaraan 312 juta, lalu untuk kasnya di sini tertulis 40%, jadi 312 dikali 40% hasilnya 124 juta. Tinggal kita mengurangkan 312 juta dengan 124 juta, hasilnya 187 juta untuk utang, akun utang. Lalu untuk yang C, yaitu menjurnalnya, kita tinggal menjurnal yaitu kredit pada kas. Jadi kita hanya menjurnal sisa utangnya tadi yang 187 juta dibagi 3, karena di sini untuk penyicilannya 3 kali. Jadi angsuran pertama yaitu kredit 62.400 juta, pada kas 62.400 juta, dan seterusnya. Terima kasih.
Soal instruksi 2B. Pada tanggal 2 Januari tahun 2020, sebuah mobil yang dibeli oleh PT Melon dengan harga perolehan sesuai dengan soal sebelumnya berhasil terjual. Atas penjualan tersebut, PT Melon menerima setengah pembayarannya secara tunai dan sisanya akan dibayar secara kredit oleh pembeli dengan cara mengangsur sebanyak 3 kali pembayaran yang dibayarkan setiap akhir bulan tanpa bunga sampai dengan 31 Maret 2020. Metode penyusutan yang digunakan saat transaksi ini adalah garis lurus dan mobil tersebut disusutkan selama 6 tahun tanpa nilai residu. Petunjuk soal yang diminta pertama A. Hitung akumulasi penyusutan mobil dan nilai buku per 1 Januari tahun 2018. Kemudian B. Hitunglah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mobil dijual dengan harga 208 juta. C. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsuran apabila mobil dijual dengan harga 210 juta. Dan D. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsuran apabila mobil dijual dengan harga 200 juta. Instruksi soal yang pertama adalah diminta membuat tabel penyusutan. Dengan penyusutan yang dilakukan selama 6 tahun berturut-turut menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Untuk mengetahui berapa nominal penyusutan per tahunnya itu kita bisa membagi biaya perolehan senilai 312 juta dibagi dengan 6 tahun, yaitu mendapatkan senilai 52 juta sebagai biaya penyusutan per tahunnya. Bisa dilihat di tabel pada tanggal 31 Desember tahun 2018. Biaya perolehan senilai 312 juta ini dikurangi dengan beban penyusutan senilai 52 juta sehingga mendapatkan nilai buku 260 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2018, biaya perolehan ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan yaitu senilai 104 juta sehingga memperoleh nilai buku 208 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2020, biaya perolehan senilai 312 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan senilai 156 juta sehingga mendapatkan nilai buku sebesar 156 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2021, biaya perolehan senilai 312 juta dikurangi akumulasi penyusutan senilai 208 juta sehingga memperoleh nilai buku sebesar 104 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2020, biaya perolehan senilai 312 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan senilai 260 juta sehingga memperoleh nilai buku 52 juta. Kemudian pada tahun terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2023, biaya perolehan senilai 312 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan senilai 312 juta, maka akan memperoleh nilai buku senilai Rp0, yang dimana pada dasarnya nilai buku ini semakin tahun semakin berkurang, sehingga akan menjadi atau bernilai Rp0 pada akhir periodenya. Untuk jawaban yang selanjutnya yaitu jawaban yang B, dengan kita disuruh membuat jurnal untuk mencatat transaksi dan angsuran apabila mobil dijual dengan harga 208 juta. Nah, harga 208 juta ini didapat dari nilai buku pada tahun 31 Desember 2019. Berarti mobil ini dijual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Untuk jurnalnya sendiri itu ada piutang di debit dengan 52 juta, terus kas di debit seharga 52 juta juga. Kenapa? Karena pembayarannya itu setengah tunai dan setengah mengangsur. Selanjutnya akumulasi penyusutan dengan 104 juta, terus lalu ada mobil di debit di kredit dengan 208 juta. Lalu untuk yang C yaitu kita disuruh mencatat jurnal untuk transaksi dan angsuran apabila mobil dijual dengan harga 210 juta. Nah, tadi kan nilai buku yang kita ambil kan 208 juta. Kalau dijual dengan harga 210 juta berarti kita menjual dengan untung. Untuk
jurnalnya itu ada piutang di debit dengan nominal 105 juta, kas di debit dengan nominal 105 juta, terus akumulasi penyusutan dengan nominal 104 juta. Lalu di kredit ada mobil dengan nominal 312 juta dan keuntungan atas penjualan di kredit juga dengan nominal 2 juta. Yang D kita mencatat jurnal untuk transaksi dan angsuran apabila mobil dijual dengan harga 200 juta. Nah, tadi kan 208 juta nilai buku yang kita ambil. Jadi berarti kita menjual mobil ini dengan rugi. Untuk jurnalnya itu piutang di debit dengan nominal 100 juta, lalu kas di debit dengan nominal 100 juta, lalu ada akumulasi penyusutan mobil dengan nominal 104 juta, ada kerugian atas penjualan dengan nominal 8 juta, dan di sisi kredit itu ada mobil dengan nominal 312 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.